Udah ya, kita mulai NMR yang pertemuan 3. Karena yang paling penting itu yang ini bisa nentuan struktur. Oke. Udah Kak, lanjut Kak. Oke, di NMR itu yang pertama harus kalian tahu itu adalah multiplisitas ya. Multiplisitas itu bisa menentukan berapa banyak atom hidrogen pada karbon tertentu. Dilihat dari jumlah puncak yang muncul, oke? Misal, kita punya ini, yang hidrogen ini. Kan dia nggak punya hidrogen tetangga tuh. Berarti dia bakalan muncul sebagai singlet kan? Oke, yang gitu-gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut kalau gitu. Kalau udah paham. Nah, setelah multiplisitas kalian belajar konstanta coupling. Dari konstanta coupling ini kita bisa menentukan dia itu alkenanya cis, trans atau geminal. Oke, yang kayak gitu. Nah, kalau dia geminal kan ini geminal ya. Ini visinal. Terus ini apa? Ya 3J. Oke, bukan 3J lebih dari 3J. Kalau 3J itu kan 3 ikatan tuh. 1, 2, 3. Itu yang disebut dengan 3J. Apa itu 2J? Kalau 2J itu ini 1, 2. Hidrogennya terpisah dengan 2 ikatan doang. Kalau ini berarti coupling jauh. Oke? Kita lanjut. Ini nilai-nilainya aja. Ini terlalu dalam. Nah, ini yang penting nih. Kalau kalian punya alkana, hidrogennya visinal atau 3J itu konstanta couplingnya itu 6 sampai 8 Hz ya. Oke. Nah, ini penting juga di alkana itu yang penting kalian bisa membedakan trans, cis sama geminal. Kalau dia trans itu antara 12 sampai 18. Kalau dia cis 6 sampai 12, kalau dia geminal 0 sampai 2. Nah, itu penting banget. Terus yang paling penting lagi ini di benzena. Benzena itu kan kadang-kadang kita nggak tahu dia orto, para atau meta kan. Nah, kalau dia hidrogennya posisinya meta, orto, maka dia konstanta couplingnya itu 6 sampai 10. Kalau dia kalau dia meta, maka konstanta couplingnya makin kecil kan? Kenapa? Karena dia udah terpisah berapa ikatan nih? 1, 2, 3, 4. Maka konstanta couplingnya makin kecil. Oke? Kalian dengar suara aku kan? Dengar Kak. Oke. Jangan diam-diam. Ini sudutnya 180, terus ini sudutnya menjadi 60, maka konstanta couplingnya juga bakalan berubah. Oke? Ini kok berisik? Siapa nih berisik? Oke, kita lanjut ke ini udah tadi ya. Ini udah. Sini ini nggak usah. Yang paling penting tuh benzen sama alkena. Nah, ini oke, lewat aja. Ini lewat. Ini lewat, coba. Nah, coba kalian bahas ini. Coba kita bahas ini 2 butanol misalkan ya. Nah, kalau kalian dikasih struktur nyocokin kan mudah tuh. Yang sulit itu kalau kalian dikasih ini sama rumus molekul doang kan, itu yang sulit kan. Nah, yang harus kalian tahu nanti di ujian kalian tuh dikasih tabel geseran kimia nggak ya? Dikasih ya? Kalau nggak dikasih dihafalin ya. Nah, terus coba misal kalian punya 2 butanol, oke? Terus kita gerak dari sini. Nah, geseran kimia yang paling kecil itu sekitar berapa tuh? Geseran kimia paling kecil.
Geseran kimia paling kecil kan 1,2. Nah, 1,2 itu daerah apa? Daerah alkana ya. Oke, daerah alkana. Kalau dia udah semakin besar geseran kimia itu makin menuju deshielding kan. Artinya dia makin dekat ke gugus yang elektronegatif. Nah, kalau ini lebih deshielding lagi kan. Berarti ini terikat sama gugus elektronegatif kan. Oke. Nah, kalau ini doublet, ini triplet. Berarti yang ini karena dia triplet, berarti CH3 mengikat CH2, berarti ini kan. Nah, kalau ini kan hidrogennya 3, terus dia doublet, berarti CH3 mengikat CH. Nah, gitu-gitu aja. Oke, kita lewat ya. Kok nggak bisa? Nah, ini contoh yang lain. Gugus alkil turunan ester. Berarti yang paling deshielding itu adalah hidrogen yang terikat dengan C yang langsung mengikat oksigen, yaitu ini. Berarti CH2 yang di sini muncul sebagai triplet karena mengikat CH2 yang lain, terus sangat deshielding karena mengikat oksigen, berarti dia itu ini. Oke. Terus ini CH3 muncul sebagai singlet kan harusnya. Nah, ini berarti dia. Oke. Nah, berarti sisanya ini sama ini. Pasti ini yang paling deshielding karena paling jauh dengan atom oksigen. Berarti ini CH3, ini CH2. Seperti itu. Kita lewat. Nah, ini coba kita bedakan CH3 yang di sini, CH3 yang di sini, sama CH3 yang di sini. Kenapa yang di tengah paling besar? Geseran kimia paling besar. Di sini geseran kimia 3,6 sampai ini mirip-mirip lah. Kalau yang ini tuh 2,9. Bedanya itu gugus samping yang terikat sama oksigen. Nah, kalau di sini aryl atau fenil itu kan sifatnya penarik elektron. Di sini terikat sama karbonil. Karbonil juga penarik elektron. Karena dia terikat sama penarik elektron, maka dia bakalan besar geseran kimianya, makin deshielding. Kalau di sini dia terikat sama alkil. Karena terikat sama alkil, maka geseran kimia lebih rendah. Seperti itu. Terus CH2 di sini sama CH2 di sini sama CH2 di sini kan bakalan beda kan. Yang paling besar pasti CH2 yang paling kiri karena terikat sama oksigen. Kalau di sini itu lebih besar daripada di sini karena si alkena di sini, alkena itu juga sifatnya penarik elektron. Yang di sini tidak, di sini hanya alkil biasa. Seperti itu ya. Kita lanjut, ini kita lanjut sama alasannya. Oke. Kita bahas alkena sekarang. Nah, alkena di sini ini muncul sebagai apa kira-kira? Muncul sebagai triplet ya, yang HC ini. Karena kan dua tetangga dia. Nah, terkadang dia nggak kebaca triplet, terkadang itu kebacanya apa namanya? Double doublet. Kenapa double doublet coba? Nah, karena HC sama HA itu cis, oke? Posisinya cis. Sedangkan HC sama HB itu posisinya trans. Jadi konstanta couplingnya beda. Jadi nanti bisa jadi muncul sebagai double doublet. Gitu. Nah, sedangkan HA sama HB itu bakalan muncul di sinyal atau geseran kimia yang berbeda. Karena HA lingkungan kimianya berbeda sama HB. HA ini apa namanya bersebelahan dengan HC, sedangkan HB bersebelahan sama atom elektronegatif yaitu oksigen. Jadi seharusnya geseran kimia HB nanti bakalan lebih besar daripada HA. Seperti itu. Paham ya? Coba kita lihat. Lebih deshielding nggak? Iya, lebih deshielding si HB-nya. Nah, coba kita lihat ini. HC. Terus di sini ini senyawanya ya. Ini senyawanya.
HC bakalan muncul dengan geseran kimia paling besar karena dia paling deshielding, karena dia terikat, karbonnya terikat langsung sama oksigen. Paham ya? Terus dia muncul sebagai apa nih? Ciri-ciri gini, double doublet kan? Kalian bisa membedain quartet sama double doublet kan? Bisa. Oke, nah yang HC itu muncul sebagai double doublet dan geseran kimia lengkap oksigen. Nah, HA sama HB itu muncul di dua sinyal apa? Oke, kalau dia apa namanya? Kalau dia kuartet itu sinyalnya itu gini tuh. Yang ini tuh. Jadi yang pertama pendek, terus dua yang di tengah itu paling tinggi, terus yang terakhir itu pendek lagi. Gitu ciri-ciri kuartet. Nah, tapi kalau dia double doublet, dia itu multiplicitasnya 4 juga, tapi semuanya intensitasnya sama. Itu bedanya. Oke ya. Nah, mau nanya. Oke. Kamu nanya itu yang alkena yang di atas, itu kan yang 6,5 itu ya Kak. Cuma untuk spektrumnya nggak kelihatan double doublet. Yang mana ini? Yang di atas, yang HC-nya. Kelihatan kok. Ini kan double doublet. Double doublet ya? Iya, double doublet. Beda sama double HB tapi. HB emang double, ya beda karena konstanta couplingnya kan beda. Kalau ini tuh double doubletnya di sini cis, di sini trans. Kalau HB double doubletnya ini geminal, ini trans, kan beda tuh. Oke. Paham ya? Iya ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ini nih. Kalau tadi kan oksigen kan. Kalau ini terikat sama apa namanya? Karbonil ya. Bisa ester, bisa keton, bisa asam karboksilat. Nah, HA sama HB juga bakalan muncul di geseran kimia yang berbeda. Tapi di sini yang paling deshielding siapa kira-kira? Si HA kan? Karena HA itu bersebelahan sama oksigen. Oke? Tapi HA sama HB dia nggak muncul sebagai singlet. Seharusnya kan dia singlet kan kalau kita tahu kan? Iya nggak? Iya. Nah, tapi di sini tuh ada coupling jarak jauh. Coupling jarak jauh antara HA sama hidrogen yang ada di CH3 di sini. Jadi dia muncul sebagai kuartet di sini. Oke. Ini kan kuartet nih. Oh iya. Oke. Terus ini kalau di zoom ya. Kalau nggak di zoom, kalian tuh bakalan lihatnya itu singlet, seakan-akan singlet tuh lihat. HA sama HB kalau nggak di zoom itu seakan-akan singlet, tapi sebenarnya kalau di zoom diperbesar lagi, dia itu sebagai kuartet. Jadi kalau kalian punya spektrum nanti, oke, terus geseran kimia itu berada di rentang alkena, ikatan rangkap, terus kalian punya singlet gini, itu ciri-ciri dari geminal. Alkena di ujung. Oke. Ciri-ciri ini tuh gini. Jadi kalau kalian punya sinyal seperti di geseran alkena, itu ciri-ciri jadi seperti ini. Nah, itu harus tahu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ini. Hidrogen yang ini bakalan muncul sebagai apa kira-kira? Yang ini. Alkena yang itu.
Sextet bukan, Kak? Sebagai Karena ada kopling jarak jauh. Bukan, Ning. muncul Kak, Apa? triplet Kok triplet? Karena lebih dekat ke sini kan? plus 1 nggak sih? Iya, lebih dekat ke 1. Kalau ke sini kan 1, 2, 3 ikatan kan kalau ke sini Iya. tuh. Kalau ke sini berapa ikatan? 1, 2, 3, 4 nanti kan. Nah, gitu. Kak, Oke. berarti kopling Toleransinya tuh jarak maksimal 3 jauhnya ikatan, Kak. Kopling jarak jauh itu kelihatan kalau sinyalnya itu di zoom gitu. Kalau dia hanya sinyal seperti ini tuh kita nggak bakal lihat ini. Kalau di zoom ya, sinyal yang hidrogen ini di zoom ya, diperbesar gitu. Kalian bakal lihatnya rumit karena dia tuh bakalan coupling dengan ini sebagai triplet. Terus dia bakalan coupling dengan CH3 yang ada di sini. Tapi konstanta couplingnya itu sangat kecil. Jadi kalau dia sinyalnya yang seperti ini, kalian bakal lihat sebagai triplet doang gitu. Sudah? Oke, Kak. Nah, coba bedain ini nih, penting nih. H4 sama H5. Kenapa H4 itu geseran kimianya itu lebih besar tuh H4? H4 lebih besar. Karena yang H5 itu dia cis sama EDG, makanya dia geserannya lebih shielding mungkin. Iya benar. Jadi si hidrogen di sini tuh dia satu sisi dengan gugus alkil kan. Gugus alkil itu kan pendorong elektron, donating elektron. Jadi dia semakin shielding di sini kan. Jadi geseran kimia itu lebih rendah. Oke? Ini aromatik. Oke, aromatik itu kalau aromatik itu yang paling penting bisa membedakan coupling orto, meta sama para. Oke. Kalau orto itu lebih besar karena couplingnya 3 ikatan, meta semakin kecil karena couplingnya udah 4 ikatan, apalagi para. Para udah berapa ikatan? 1, 2, 3, 4, 5. 6 nanti ya. 5 ikatan. Jadi makanya si para itu lebih kecil konstanta couplingnya. Konstanta coupling gimana cara ngitungnya? Nanti dari itu nilai-nilai yang ada di atas ini tuh. Nah, di sini. Jadi konstanta coupling ini tuh berapa misalkan. Jadi kalian kurangi nilai ini, dikurang nilai yang ini, dikali apa? Dikali B0. B0 itu tergantung NMR yang kalian gunakan berapa. Kalau kalian gunakan 500 MHz berarti dikali 500. Oke? Medannya gitu Kak maksudnya. Iya, B0-nya, medan magnetnya. Oke. Nah, ini Oke, kita kalau benzen doang kan satu sinyal kan. Nah, kalau dia udah monosubstitusi berarti berapa sinyal nih? Ini kan setara, 1, 2, 3 sinyal kan berarti? Iya. 3 sinyal kan. Ini H2 sama H6 itu muncul sebagai apa nih kalau di sini? Double doublet. Double doublet ya, ini kan doublet ke sini terus ini doublet lagi jadi double doublet. Kalau H4 ini triple triplet ya. Yeah. Kalau yang di sini muncul sebagai H3 H5. H3 dan H5 itu sama itu. Dia triplet ya. Tapi secara teori harusnya apa dia? Double triplet, guys. Triple doublet kan? Iya. Jadi yang disebutin awal tuh yang multiplicitas yang pertama. Multiplicitas pertama di sini itu kan triplet, oke? Terus kesininya menjadi
didabletkan jadi triplet yang didabletkan jadi triple doublet. Jadi doubletnya ada 3 kan. Kebayang nggak? Ya, Kak. Oke. Di sini tuh nggak kelihatan karena konstanta coupling yang doubletnya itu sangat kecil. Jadi seakan-akan di sini singlet, singlet, singlet. Seakan-akan jadinya triplet gitu. Oke ya. Nah, beda ini jumlah sinyal yang muncul di senyawa ini, nitrobenzen sama fenol ini bakalan sama jumlah sinyal yang muncul. Bedanya adalah geseran kimianya. Nah, kalau di sini geseran kimia 2 dan 6 sama di sini, yang lebih deshielding adalah 2 dan 6 yang ada di sini. Oke? Karena NO2 merupakan gugus pendorong, gugus penarik elektron. Jadi gugus penarik elektron, nanti sinyal yang paling deshielding itu adalah sinyal di posisi orto sama para. Sedangkan gugus pendorong elektron, gugus hidrogen yang paling shielding adalah yang orto sama para. Kalau penarik, deshielding, ortopara. Kalau dia pendorong, yang shielding, itu ortopara juga. Itu dari resonansi nanti ya. Nanti kalau kalian punya ini, diresonansikan, alkenanya kan ke sini tuh, yang ini tadi. Oke, kita lihat nitrobenzen nih. Ini kalau resonansi, C positifnya itu semuanya ada di posisi orto, para, dan orto lagi kan? Jadi geseran kimia yang paling besar adalah di posisi orto sama para. Paham? Paham nggak? Paham. Nah, sedangkan donating elektron nanti resonansinya C negatifnya ada di posisi orto, para, sama orto lagi. Jadi geseran kimianya lebih rendah. Oke ya. Sudah? Nah, ini contoh-contoh. Ada kalian punya soal nggak? Kita ngerjain soal aja. Kalau ini muncul sebagai 2 sinyal ya, ini sama-sama ini sama-sama ini. Jadi ciri-ciri benzen tuh, kalau kalian punya geseran kimia hidrogen di daerah 6 sampai 8 ya kalau nggak salah benzen tuh. Kalau 6 sampai 8, terus jumlah sinyal yang muncul cuma 2. Kalian punya feeling pasti itu para. Kalau dia posisinya orto, nanti beda lagi. Kalau meta itu bakalan ada 3 kan? 3, 4 kan? Ini kan gugus ini berbeda sama gugus ini. Jadi ini muncul sendiri, ini muncul sendiri, ini muncul sendiri, ini muncul sendiri. Tapi kalau gugus ini sama, misalkan ini OH, berarti 2 dan 4 sinyalnya bakalan sama. Ini beda, ini beda. Gitu ya. Harus tahu yang gitu-gitu tuh. Kalau ini juga muncul, berapa kalau ini? 4 juga kan? Oke ya. Jadi kalian harus bisa melihat simetri namanya. Di sini tuh. Oke, benzen trisubstitusi kita lewat aja ya. Sembari ngerjain soal bisa nanti tuh. Oke. Ini contoh senyawa flavon. Ribet nggak ini kira-kira? Flavon gini. Enggak ya? Nggak tahu maksudnya. Oke, kita latihan soal aja kalau gitu. Soal 2019 punya nggak kalian? Enggak. Nah, kalau gitu kalian coba kerjakan ini. Ini bekas TA kak? Iya, ini NMR aku.
Nah, dia ada sinyal seperti ini tuh. Oke. Oke. Sinyal yang penting tuh cuma ini. Kejauhan ya. Apa ya? Nanti aku follow. Bahan gitu nya. Dia tak pernah, tak bisa disuruh. Ada benar-benar. Ayat. Apa dia buka? Kalian foto dulu soalnya, yes. Aku mau nyari soal yang lain. Iya, Kak. Foto aja, foto. Disambilin HP, Dis.
Ih, suara banget. Udah belum? Kesusahan yang tadi. Halo, halo, halo. 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 Kamu dengar suaraku nggak? Kedengaran, Kak. Oke, kita latihan soal yang gini-gini dulu. Ini ada buku yang ada di 105 itu. Kita bahas problem 1 ya. Kita mulai dari yang paling mudah. Oke, siap. Kalau yang tadi itu TA aku ya. Itu chalkon tadi tuh. Kita jangan ke aromatik dulu, kita mulai di yang mudah-mudah dulu aja. Ini di latihan soal. Ada di latihan soal ini? Nggak tahu sih, ini ada di buku. Udah, kita bahas ya. Oke, Kak. Oke. Sip. Karena ini kita NMR, jadi kita bahas NMR aja langsung. Kita bahas spektrum NMR-nya. Oke. Nah, dia itu di sini rumus kimia C4H8O, massa molekulnya 72, oke. Nah, kita lihat sinyal CNMR sama HNMR-nya. Dari sinyal CNMR kita bakalan bisa menentukan apa? Menentukan kerangka ya. Maksudnya kerangka tuh si karbonnya itu muncul berapa sinyal. Kalau dia C4 terus muncul cuma dua sinyal karbonnya, berarti kemungkinan itu ada simetri di kerangkanya. Nah, di sini itu proton coupled itu artinya
si karbon itu bisa berinteraksi dengan si hidrogen dan konstanta couplingnya itu tidak dihilangkan. Jadi makanya muncul sebagai sinyal yang terlalu ribet seperti ini, ya. Nah, kalau dia proton decouple itu kan ada yang apa namanya? DEPT 135 yang gitu-gitu tuh, APT. Nah, kalau di sini tuh proton decoupled aja. Terus dia muncul berapa sinyal ini? 4 ya? 1, 2, 3. Satu lagi di sini kan? 4. Sinyal 200-an itu ciri-ciri itu sinyal apa? C karbon 200-an geseran kimianya. Itu ciri-ciri dari Alkana, Kak. Alkana. kok alkana? Larut, Kak. Bukan. C. CDCl3-nya. Itu kan udah ada solvent. Solventnya itu kan sekitar 70-an. itu solvent. Iya. Hmm, CDCl3 sinyal karbonnya itu sekitar 70-an ya. Iya, 70. Nah, berarti ini apa? Ya karbonil kan? iya. Oh, yang di shielding ya, Kak? Iya, yang paling Yang terikat desi sama 200-an. Berarti itu si karbonil kan? Kalau C terikat sama oksigen terus tunggal bukan karbonil, CO misalkan gitu, C tunggal O, itu geseran kimianya antara 50 sampai 100. Kalau C karbonil, dia itu 200-an. Ya 180, 170 sampai 200-an lah gitu. Itu ya. Nah, setelah dari C karbon ini kita tahu karbonnya itu apa namanya? Muncul 4 sinyal, terus salah satunya itu adalah C karbonil. Oke ya. Nah, satu trik lagi kalau melihat sinyal karbon, kalian itu bakalan bisa menentukan yang mana CH3, yang mana CH2, yang mana CH, yang mana C kuartener. Gimana caranya coba? Lihat dari intensitasnya. Jadi kalau kalian punya intensitas C karbonnya paling tinggi, kemungkinan besar itu CH3. Jadi ini tuh CH3, terus ini tuh CH2, ini tuh C kuartener. C kuartener kan C yang tidak mengikat hidrogen kan. Berarti ini benar kan karbonil. Oke, terus kita lanjut ke sini ya. Kak, yang tadi berarti kalau dia makin banyak mengikat H, intensitasnya harusnya makin tinggi. Iya, gitu. Ya, seperti itu. Sudah? Terus langkah awal untuk penentuan struktur itu kalau di NMR tuh gini. Kalian dikasih rumus kimia. Langkah awal tuh kalian harus tentukan DBE-nya dulu. Kalau C4H8O kan DBE-nya 1 kan. DBE-nya 1. Berarti kalian itu milihnya ikatan lengkapnya 1 atau sikliknya 1 kan. Karena di sini muncul sinyal C karbonil, berarti ikatan lengkapnya itu dipakai C lengkap 2O. Seperti itu. Jadi nggak mungkin ada alkena. Nah, setelah itu, setelah udah memprediksi gitu, baru kita masuk ke sinyal hidrogen. Nah, sinyal hidrogennya hanya ada 3. Oke? Nah, ini yang macam cacing bentuk S ini, huruf apa nih? Huruf S itu tuh integrasi. Nah, integrasi di sini tuh dibandingkan sama integrasi yang ada di sini. Oke ya. Apa kira-kira? Kan jumlah hidrogennya itu 8. Oke ya. Jumlah hidrogennya 8, oke. Terus muncul 3 sinyal hidrogen. Berarti kombinasinya
332 kan? Jadi di sini jumlah hidrogennya 3, di sini 3, di sini 2. Oke ya. Nah, berarti di sini itu CH3, ini CH3, CH3. CH3 yang ini lebih deshielding daripada CH3 yang di sini. Berarti CH3 yang ini mengikat gugus karbonil. Oke. Jadi ini bukan gugus karbonil. Aku buka PPT dulu aja ya, biar mudah gambarnya. F-in aja deh. Oke, berarti ini sinyal apa? Oke, kita coba coret-coret. Berarti ini sinyal. Ini sinyal CH3 ya. CH3. Nah, berarti ini sinyal CH3 juga kan? CH3. Berarti ini sinyal apa? Ini sinyal CH2 ya. Karena jumlah hidrogennya harus 8. Jadi 332. Jumlahnya pas 8 kan. Jadi gambarnya itu kita gambar langsung di sini. Jadi struktur yang tadi itu seperti ini kan? C4, terus ini kan jawaban yang tadi? Ngerti ya? Sorry ya. Halo. Halo. Awal yang tadi ngerti ya? Jadi jawaban yang tadi itu adalah 2 butanon ya. Jadi jawaban yang tadi itu 2 butanon yang ini. Oke. Maaf. Iya. Itu ya, intensitasnya yang mana ya, Kak? Yang dilihat intensitas itu yang ini nih. Yang karbon nih. Kalau intensitas karbonnya makin tinggi, berarti hidrogennya makin banyak. Sudah? Lanjut soal berikutnya. Tanya itu kenapa udah hidup dong tanyanya? Nggak tahu, Pak. Udah ya, bisa perbaiki lagi ya. Bisa digulung lagi. Ini lain hidup mati.
Ayah hidup mati konslet nanti itu. Ya udah panggil tukang aja lah. Udah dibilangin. Aku coba soal ketiga nih. Atau mau bahas soal ujian kalian, soal ujian 2 tahun lalu, salah ya? Boleh Kak. Apa? Boleh Kak. Soal ujian. Soal ujian kalian 2 tahun lalu. Nah, yang ini. Rumus kimianya itu C16H22O4. Nah, ini soalnya nggak tanggung-tanggung ya, langsung sulit. Kalau C16H22O4, nanti kalian hitung DBE-nya berapa? DBE-nya 6 ya? Tadi senyawanya apa? Ini C16H22O4. Ya kan? 6 kan? Kemana mematikannya, Wak? Kemana mematikan? Matikan. Wow. Amin. Coba kalian udah ngerjain ini nggak? Udah manggil tukangnya ya. Kenyang tak nih selama ini tak nih gelisah. Iya Kak, DBE-nya 6. Kan dipegang dah nih. Ayah tak sabaran orangnya. Udah. Udah dapat jawabannya belum?
Halo, halo. Ya, Kak. Udah dapat belum jawabannya? 6, Kak. Belum lah. DBE-nya 6. Bukan DBE struktur ya. Belum, Kak. Oh. Belum lah. Ini susah banget, serius. Aku juga belum dapat sih. Ya udah ngerjain bareng, Kak. Ayo ngerjain bareng, ngerjain bareng. Oh, hoi. Ya, aromatik ya, Kak? Mati-mati dia itu ya. Pusat itu. Dipanggil tukangnya biar dibolong. Gimana Kak? Nggak ngerti Kak. Gus, fungsinya apa aja itu dulu, itu dulu. Lihat dari sinyal C-nya, Gus, fungsinya apa aja? Karbonil, Oke. aromatik, Terus terus ada filter ada ether. Oh iya. Terus satu lagi ada alkena kan? Yang di 4 itu ya, Kak? Atau 4 itu maksudnya di aneh sih. Oh, Tapi 4B sama 4A berarti dia di karbon yang sama kan? iya. Terus Berarti di bukan. karbon yang sama nggak mungkin alkena kan? Karena jumlah 4B sama 4A itu total hidrogennya itu berapa? 3 ya? Hidrogen totalnya itu 3, terus dia sama-sama singlet. Nah, itu aneh banget tuh. Apa itu? Oh, hidrogen 3. Karbon yang sama. Baik. Kalau di benzennya, Pak? Ya? Kalau di benzennya kenapa? Aku yang bingung itu sinyal 4B sama 4A sama sinyal 8 sih sebenarnya.
Ani, sini kau tuh ani. Lah, kita sumbat dulu. Kenapa kalian mau matikan dari mana? Mungkinnya ke bawah. Ke bawah. Ini udah mati. Udah. Kok berapa? Mati guys. Udah mati. Sebentar lagi selesai ngajar ini. Gimana ya? Rp500.000 itu nanti bolonya itu. 500.000 Apa? bolonya itu. Ayah pun udah tak tahu di bolo. Kalau bolo itu jangan tok tak tok tak tok tak. Nah, 50.000 doang. Ini apa juga? Jadi bilang aku aja nanti tak mau. Pak, aku banyak dari bawah. Kau udah lama gak tahu aku ini. Ini masih lanjut nggak ya? Kalian masih ada nggak ini orangnya? Ada, Kak. Oh, ada. Kak, Udah selesai belum? masih ada Kak lagi mikir.
Sama dong, aku juga lagi pusing ini, guys. Kak, aku punya feeling, nggak jadi deh. Un.
Hmm. Udah kutip semuanya. Bilang tulis semuanya dari masalah dulu. Udah jawab tuh. Setelah tulis. Besoknya aja. Belum.
Wih. Harusnya belum. Jangan. Wah, Atau kalau tidak ngasih uangnya cuci tangan ya kan aku. Gimana menurut? Ani, kamu hati nih Ani kan? Oh ya, sini lah ya, aku berangkat. Kalau anak mati ini, nyawa itu tersambung, tak bisa dimatikan. Dimatikan dari aliran sana. Tuhan, kamu ini jangan matikan listrik ya. mana dia? Mati nanti ini. Wah, ini mana? Tersambung, Wak. Matikan aliran listrik lah. Akunya. Dalamnya itu. Wak. Kamu saya tuh belum itu. Semua. Kamu berapa tak mencok. Aduh ya. Ya kalau mati kamu cuma mati. Ini matikan nah. Lu mati. Dari situ saya mati kok, dari aku tak mati. Dia main laptop, gua tak bisa hilang. Udah bawa, kita ada tukang uang. Iya, aku mati dia mati. Oh, matiin meterannya tuh. Jadi buka itu. Mati di keluarga. Wah, ini bertambah dia buka ini. Dia pun tengok ini apinya ini. Iya. Ini siapa masangnya saya begini langsung begini. Oh, si Wan. Dia belum kontak juga ya. Ada yang langsung aja kalau nak. Tang siap macam cabut.
Itu aku bilang, tak boleh gitu. Cok enggak juga. Memang ya taktik dia. Ada besar. Bolo juga. Mantap. Dia bilang sabar. Ya koci lainnya. Udah ada begini aja, aku bilang. Terus kenapa ini kan namanya? Anak doa siswa. Udah belum? Halo, halo. Halo Kak, bingung Kak. Masih. Ini Bu Anita Al nih kayaknya iseng ini. Ini Bu Anita Al nih kan buatnya. Ya kan bener. Aku jawab yang aku bisa ya. Sejauh ini aku dapat strukturnya gini nih. Sejauh ini aku dapat strukturnya. Sekali lagi mencok saja lah. Nah, sejauh ini aku dapatnya gini. Ini 1, ini 2, yang ini 3, yang ini 9, ini 10, yang ini 5. Kalian kepikiran gini nggak? Enggak, Kak. Itu cara mikirnya gimana, Kak? Pertama gini, ini kan lihat sinyal 1 tuh. Lihat sinyal 1. Bentar. Oke, lihat sinyal 1 nih. Udah.
Sinyal 1 ini kan dia doublet, terus dia sinyal 1 ada 6 hidrogennya karena integrasinya 6. Berarti itu ciri-ciri 2 buah metil, 2 buah gugus metil terikat sama CH. Nah, itu ciri-cirinya. Kak, maaf mau nanya. Itu C-nya aku hitung ada 14. Iya, ini belum selesai. Oh, oke. Kirain udah. Ini sejauh ini yang aku dapat. Oke, Kak. Makasih. Nah, setelah itu, ini kayaknya aku masih ragu sih di sini. Ini aku dapat struktur seperti ini tuh dari sinyal ini sama sinyal ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita gerak ke sinyal 9, 10. Sinyal 9 sama 10 ini dia itu muncul di sekitar 6 sampai 7, terus dia singlet. Mungkin nggak itu sinyal benzen? Singlet. Enggak sih harusnya Kak, mungkin. Bukannya benzen sinyalnya jadi ada ini Kak, ada 3 sinyal dia. 4 bahkan ya. Di benzen. Aku masih bingung substitusinya ya. Yang di sini tuh belum fix kayaknya. Yang ini posisinya belum tentu meta orto belum. Oh. Aku masih mikirinnya itu. Jadi yang ini tuh yang 9, 10 tuh aku mikirnya jam di metil gini. Alken. Tapi kalau kayak gitu bukannya harus semacam double-doublet gitu, Kak? Double-doublet. Kan di sini nggak ada hidrogen. Wait. Oh ya, ding ya. Oke. Kak, mau nanya untuk yang sinyal 2 sama sinyal 3 dong, Kak. Enggak deh, sinyal 3. Sinyal 3 itu kan kalau di gambarnya ada 5 puncak ya dari keterangan yang di atasnya itu. Tapi kalau ditaruh situ berarti dia salah gitu ya. Yang 3-nya berarti Kak, salah. Berarti harus ada sinyal yang CH2 diikat sama CH2 CH2 gitu ya? Kemungkinan. Terus kalau gitu si metilnya gimana dong? Nggak tahu, Kak. Metilnya harus ada, dia harus ngikat CH. Ini kan, nah ini kan makanya 2 metil harus ngikat CH kan? Dari mana? Harus ada ini. Ini kan doublet, terus ada 6 hidrogen. 6 hidrogen itu yang integrasinya 6. Oh iya. Harus ada ini dong, iya kan? Iya. Ini kalau menurut aku tuh, aku ngelihat ini sih ada struktur seperti ini. Kalau ininya, kalau yang sinyal 3 tuh aku anggap aja itu sebagai 7 multiplicitasnya, nggak 5. Kalau aku ngerjainnya gitu. Berarti itu semacam cocok login aja, Kak. Berarti maksudnya walaupun bukan multiplicitasnya 7, tapi karena itu yang paling mungkin, jadi kita anggap aja kayak gitu. Gitu, ya gitu. Aku gitu. Nah, ini tuh hasil percobaan di lab kayaknya. Ini hasil percobaan di lab. Jadi ini sangat aneh. Coba lihat 4B sama 4A. Kalian punya 4B sama 4A, total
hidrogen itu kan 3 kan? Sini. Bawahnya. Total hidrogennya 3, terus di satu karbon. Iya. Kalian punya 3 hidrogen di satu karbon, terus dia punya 2 geseran kimia yang berbeda, masing-masing singlet. Nah, itu kan pertanyaan kan? Men. Paham nggak maksudnya? Nomor 2. Gerabah, nomor 2. Ini tulis gerabah. Gerabah aja. Patung. Patung. Iya. Ini tas bunga. Iya. Nomor 3 sudah. Kalian dapat nggak ini sinyal apa kira-kira? Kalau sepengetahuan kalian. 4B sama 4A ini. Tidak melakukan. Tidak. Tulis. Tidak. Hidup rukun. H ini diujuk ke H. H I D D pun gue tak tahu. Itu kamu kemarin sekolah ini lah. D ini U P R U K U N dengan DED N anak. Kok saya pusing? A D I D Soal ujian tahun lalu aja ada nggak? Aku nggak punya, Kak. Kak, kalau Coba. Halida enggak ya? Halida gimana? Yang mana tuh? Bukan yang Halida. Nggak, maksudnya ada Halida. Nggak jadi. Salah. Sam ada soal ini nggak, Sam? Soal NMR tahun lalu pas kita. Nggak punya kok. Oke. Kayak susah juga soalnya. Yang lebih mending yang tahun lalu masih ada yang bisa dikerjakan. Oh iya. Soal 2 tahun lalu nggak bisa dikerjakan. Oke. Cepet belum, guys? Nggak mungkin Halida, guys. Saya juga bingung. Aduh, 8 itu sinyalnya ribet lagi. Itu bisa meta terindikasi dari sinyal yang mana, Kak? Aku coba sih sebenarnya. Coba. Coba kita hapus, guys. Kalau meta nggak mungkin ya. Kalau gitu
Kak, mau nanya Kak. Coba kita buat gini, ya, yang mana? Yang untuk sinyal ke-8 itu kan multiplicitasnya, kalau misalkan kita lihat multiplicitasnya ya, itu kan ada 8. Berarti di sekitarnya itu ada 7H setengah. Dan gak ada semacam double atau semacam gitu kan. Jadi pasti hanya normal. Kalau misalkan itu jadi H yang di sebelah yang mengikat metil 2 metil tadi gimana Kak? Tapi geseran kimia itu gede banget. Ya nggak sih? Iya sih. Tapi tuh mungkin di tempat semacam visinal atau apa Mungkin gitu. gini ya. Bentar. Mungkin gini. Bentar, kita buat ya. Oke, aku punya ide. Oh, bener yang tadi. Gini ya, mikirnya gini ya. Harus ada 1H ya. Iya Kak. Aku tadi mikirnya kalau misalkan dia C-nya ngikat 2 metil. Terus di dia itu ada enggak, di sebelahnya itu ada C yang mengikat misalkan O atau apa, jadi dia masih punya 1H gitu Kak, nggak mungkin ya? Wah, azannya kenceng banget tuh. Maaf Kak, maaf. Gini mikir ya. Bukan Kak, C yang di sebelahnya. Bentar, ini berisik. Bentar. Enggak ding, bener kayak gitu yang kayak tadi. Atau mungkin itu 7 ya? Yang sinyal 8 itu atau mungkin itu 7 ya? Coba katanya. Katanya tadi mati sebentar. Aku kalau itu rusak aku nggak mau ganti. Tanggung jawab lah, nggak mau ganti aku. Sekali aja. Iya. Udah nggak tahu. Ini 2 bulan ya kalau sini. Ini meter. Tahu lah kan. Ada kan ikut dah siang pun ke bawah. Ini keseimbangan. Kita apa sih yang nggak ada sih?
9:10 ini. Ini mana aku cek? Baca. Ini 9, ini 10. Bang, kok anak macam-macamnya tuh? Matikan ini dulu. Iya, udah tahu. Kamu nggak mau saya, wajah kan kontak kamu. Tapi udah matikan situ. Di situ tak ada itu, Mak. Kan Itu. ada langsung ke sini, ha? Iya. Ini matikan ini matikan. Makanya itu tetap panas. Satu kan dimatikan materialnya dulu. Iya, Andi. Ayah kau belajar. Ya, bentar lagi. Kalau cabut, kela, usah langsungkan lagi nih. Buat cocok, usah langsungkan. Iya, kamu gantian. Tuang Pak Budi tahu itu. Usah panggil tukang. Tanya rusaknya. Kagak melangsungkan lah. Jalan juga listriknya. Dapat tanya kamu aja, saya mau tahu. Ini susah banget ini. Latihan soal yang lain nggak ada ya? Yang lebih mudah. Ini nanti aku pikirin lagi ya. Nah, ini kayaknya lebih mudah deh. Coba aku ajarin kalian yang ini aja ya. Yang ini susah, aku belum bisa. Halo. Dengar ya? Ya, lo. Oke, yang ini kita lewat, yang nentukan IHD. Nanti aku kirim jawabanku nanti kalau udah aku dapat aku kirim ke kalian ya. Atau di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas. Oke, siap, Kak. Oke, yang ini tuh ini soalnya yang mana ya? Oke. Dari si spektrum yang ada, cocokkan senyawa yang mungkin dari 9 struktur ini. Oke, yang ini udah ada jawabannya ya. Oke, yang ini. Ini sinyal dari CH3, CH2, terus ini CH, terus ini CH2. Terus yang paling mungkin ini bukan belum tentu CH ya. Belum tentu CH ya. Bisa jadi apa tuh kalau dia singlet? Sinyalnya gimana nih? Berarti kalau ini udah enak ya, soalnya di sini udah dikasih tahu struktur yang mungkin ya. Coba kita gerak kalau kita nggak tahu. Ini kan terikat sama gugus yang paling elektronegatif kan. Terus dia harus triplet, berarti itu CH2 harus mengikat CH2 yang lain kan? Benar nggak? Yang ini CH2 harus mengikat CH2 yang lain. Jadi CH2 mengikat CH2 yang lain. Terus mengikat gugus elektronegatif misalkan X gitu ya. Kita belum tahu apa. Terus CH2 yang ini kan CH2 yang ini munculnya di sini. Terus sinyalnya itu apa? 1 2 3 4 5 6. Berarti dia CH2 terus ada 6 multiplicitasnya berarti mengikat 5 hidrogen, berarti CH2 terus di sini harus ada CH3. Benar dong, di sini ada CH3 terus tingkat CH2. Nah, X-nya ini apa? Terus untuk menentukan X itu yang harus tahu itu kemungkinan itu halogen, oksigen, nitrogen ya kan? Dari ketiga itu. Nah, karena halogen, kalau dia halogen nggak mungkin ada hidrogen, berarti nggak mungkin halogen. Oke ya. Kalau dia nitrogen di sini kan harus kalau di ujung berarti harus amina primer, hidrogennya harus 2, tapi di sini cuma 1. Berarti itu hanya si OH. Jadi jawabannya butanol ya, yang paling mungkin.
butanol, propanol, sorry. Nah, terus yang ini. Beda ini sama ini adalah di sini nggak muncul sinyal OH, ya kan? Nah, di sini nggak muncul sinyal OH, berarti itu bukan alkohol, bukan juga amina, berarti dia halogen. Halogennya apa? Ya bisa apa aja, bisa Cl, bisa F, bisa I, bisa Br. Gimana bedakannya? Bedakannya adalah dari si CH2 yang mengikat halogen itu. Kalau dia F itu sekitar 4, kalau dia Cl itu mendekati 4. Kalau Br itu sekitar 3,5, kalau I lebih kecil lagi, sekitar 3. Gitu ya. Di situ bedanya. Nah, terus kita bahas yang ini. Kalau ini gimana? Atau yang susah aja deh, biar sama-sama bingung. Nih, yang ini paham nggak? Mana, Kak? Yang ini. Yang ini. Mudah-mudahan paham, Kak. Oke. Kalau paham, kita lewat ya. Yang menarik soal yang tadi sih. Kalau yang ini masih bisa dibayangkan. Udah ya, nanti pertemuan selanjutnya aku coba bahas soal yang ujian tadi. Soal ujian ini nanti aku coba bahas di pertemuan selanjutnya. Sama nanti aku carikan soal yang mirip-mirip gini untuk kalian ya. Biasanya soal Bu Alni itu susah-susah, bisa seperti inilah. Oke. Sekian untuk hari ini ya. Maaf kalau terlalu sedikit yang dikasih.